Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala khawla wala quwata illa billah. Kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini masih bisa bertemu kembali di Hidup Sehat bersama Luqman Effendi. Baik saudara-saudaraku, di beberapa podcast sebelumnya kita sudah sampaikan tentang waktu-waktu yang dianjurkan dan waktu-waktu yang tidak dianjurkan atau bahkan dilarang untuk kita tidur ya. Jadi kita masih di pembahasan tema besar adalah perilaku tidur, kesehatan dan Islam. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang larangan dan bahaya tidur setelah subuh ya. Jadi di remaja kita terutama ya, di generasi milenial ya, bahkan juga di atasnya, hari-hari ini kita begitu banyak menyaksikan orang sedemikian santai untuk tidur kembali setelah sholat subuh. Padahal ini adalah waktu-waktu yang setidak-tidaknya adalah yang tidak dianjurkan ya, terutama dari tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidur merupakan salah satu kenikmatan yang patut kita syukuri, terlebih ketika tubuh sudah sangat lelah setelah menjalani berbagai macam aktivitas seharian. Tentunya dengan sedikit beristirahat, merebahkan diri di kasur memiliki kenikmatan tersendiri ya. Selain itu, tidur juga membawa manfaat bagi tubuh ya. Ketika beristirahat, ada beberapa proses di dalam tubuh yang hanya akan berjalan secara maksimal saat kita tidur ya. Oleh sebab itu kita membutuhkan kualitas tidur yang baik agar bisa terbangun dengan kondisi tubuh yang segar dan bersemangat. Namun sayangnya terkadang kita tidur di waktu yang kurang tepat. Salah satunya adalah tidur setelah melaksanakan sholat subuh. Tidur setelah subuh justru merupakan sesuatu yang tidak dianjurkan dalam Islam. Mengapa demikian? Karena ada beberapa alasan ya. Setidaknya ada 5 alasan yang membuat tidak dianjurkannya tidur setelah sholat subuh. Alasan yang pertama adalah setelah subuh adalah waktu terbaik untuk meraih banyak kebaikan. Dalam salah satu hadis Rasulullah berdoa agar Allah menjadikan waktu pagi sebagai waktu diberkahinya para umatnya. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Hadis Abu Daud nomor 2606, Ibnu Majah nomor 2236, dan Tirmizi nomor 1212. Bahkan salah satu ulama yang berasal dari Damaskus, yakni Ibnu Qayyim rahimahullah, mengatakan bahwa salah satu perbuatan yang menghambat datangnya rezeki dari Allah adalah tidur di waktu pagi. Di antara hal yang makruh menurut para ulama adalah tidur setelah sholat subuh hingga matahari terbit, karena waktu tersebut adalah waktu memanen ghanimah, waktu meraih kebaikan yang banyak. Madarijus Salihin ya. 1 ya. Kemudian alasan yang kedua adalah tidur setelah sholat subuh akan membuat badan lemas. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa pagi harinya seorang itu diibaratkan seperti masa mudanya, dan akhir hari seseorang itu
diibaratkan seperti masa tuanya. Ya, jika di masa muda saja kita bermalas-malasan, itu akan mempengaruhi masa tua kita, yaitu kita juga akan bermalas-malasan. Itu akan mempengaruhi masa tua kita, dan itulah yang menjadi alasan bahwa tidur setelah subuh itu akan membuat kita malas untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat serta menyebabkan terbuangnya waktu di hari itu. Kemudian alasan yang ketiga, ya, mengapa kita dilarang untuk tidur setelah sholat subuh? Karena tidur setelah subuh salah satu perbuatan yang dibenci oleh para salafus soleh. Karena pagi hari adalah waktunya untuk memperoleh ghanimah atau pahala yang berlimpah, sehingga sangat dianjurkan mengisi waktu setelah subuh dengan hal-hal yang bermanfaat, ya. Bahkan beberapa orang itu, ya, sehabis sholat subuh itu tetap terjaga di masjid, ya, menunggu sampai waktu syuruk untuk langsung sholat duha, ya, sehingga sholat duha di waktu awal, ya. Dan itu hari-hari ini semakin banyak, dan saya kira itu patut untuk kita tiru, ya, jika kita memang punya waktu yang luang, ya. Kemudian yang nomor 4, ya, alasan yang keempat kenapa kita dilarang untuk tidur setelah sholat subuh adalah karena waktu setelah sholat subuh dapat digunakan untuk aktivitas yang bermanfaat. Waktu tersebut sebenarnya dapat kita gunakan untuk berzikir, membaca doa, atau berolahraga, ya, daripada terbuang sia-sia karena tidur, ya. Jadi, ya, alhamdulillah saya sekarang punya kebiasaan untuk melakukan aktivitas fisik setelah waktu subuh, ya, walaupun menunggu agak, ya, matahari terbit, ya. Ketika memang waktunya bisa, kita gunakan juga untuk berolahraga. Dan alasan yang terakhir, yang kelima, ya, kenapa kita dilarang untuk tidur setelah sholat subuh adalah karena bisa mengakibatkan berbagai penyakit, ya. Hal ini juga dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu banyak tidur dapat mengakibatkan lalai dan malas-malasan. Banyak tidur ada yang termasuk dilarang, dan ada pula yang dapat menimbulkan bahaya bagi badan. Tidur pagi juga menyebabkan berbagai macam penyakit badan, diantaranya adalah melemahkan syahwat, ya. Dari Zadul Ma'ad, ya. Demikian, ya, 4 alasan, ya, kenapa kita tidak dianjurkan untuk tidur setelah sholat subuh. Dan saya kira ini menjadi fenomena terutama pada remaja kita, pemuda kita, ya, yang hari-hari ini nampaknya mereka begitu menikmati tidur setelah sholat subuh, bahkan kadang-kadang kemudian subuhnya lewat, gitu, ya. Jadi karena ya, pengaruh media sosial, ya, dan berbagai macam hal, dan juga tuntutan pekerjaan yang akhirnya di malam hari harus begadang, yang begadang sesekali mungkin tidak apa-apa, ya, tetapi kalau itu dilakukan berulang kali, bahkan setiap hari, tentu menjadi satu masalah, ya. Yang pasti sholat subuhnya menjadi, ya, rasanya kurang nikmat, ya, karena tidur kita baru sebentar, kita sudah bangun lagi. Dan tentu saja karena itu kewajiban harus sholat subuh, ya, harus bangun, ya, sampai tidak capek kita harus bangun. Dan bahkan juga kita dianjurkan untuk jangan tidur setelah sholat subuh, ya. Mari kita berusaha, ya, untuk bisa untuk tidur itu jangan setelah sholat subuh. Gunakan waktu tidur yang paling afdol di siang hari adalah
kira-kira 1 jam sebelum sholat duhur ya, atau ba'da duhur ya, dan sebelum sholat asar harus sudah bangun ya. Untuk siang hari cukup 1 jam ya, setengah jam pun bisa ya, kalau kita bisa konsentrasi untuk tidur. Tetap semangat, tetap sehat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Hidup sehat bersama Lukman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.